Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya di Ikhwanul Muslim dan kedua teman saya Adil Gumelar Akbar dan Abdul Fatah Asidik. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi dari kelompok kami, yaitu pengertian RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang telah dijabarkan dalam silabus. Ruang lingkup pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Secara definisi, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan keseluruhan proses pemikiran atau penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa kini dan masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, menurut E. Mulyasa, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang dilakukan dalam pembelajaran. Proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 berbunyi bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber pembelajaran, dan penelitian hasil belajar. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh pakar, pada dasarnya perencanaan memiliki kata kunci, yaitu penentuan aktivitas yang akan dilakukan. Kata kunci ini mengidentifikasikan bahwa perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan masa yang akan datang. Penerapan kegiatan perencanaan dalam proses pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menentukan berbagai kegiatan yang akan dilakukan di ruang kelas. Kaitannya dengan upaya untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang berkaitan dengan fungsi rencana pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya itu dapat memotivasi guru untuk lebih siap dan percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Semua kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang perlu dipersiapkan atau direncanakan atau di-planning yang akan menjadikan haluan pada waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Adapun dan sebesar apapun kegiatan yang akan dilakukan tentunya akan memerlukan persiapan. Begitu pula lah dalam pembelajaran, persiapan guru harus matang, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis. Jika seorang guru berani tampil di depan kelas tanpa persiapan, maka akan merugikan siswa itu sendiri dan sekaligus menjatuhkan wibawa dari seorang guru yang ketika melakukan pembelajaran dengan para siswa. Yang kedua yaitu fungsi pelaksanaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran itu harus disusun secara sistematis, utuh, dan menyeluruh dengan beberapa kemungkinan dalam penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. Dengan demikian, rencana pelaksanaan pembelajaran dapat berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jelaskan tentang prinsip pengembangan RPP. Berbagai prinsip dalam pengembangan atau menyusun RPP diantaranya adalah 1. RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua,
RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus. Dengan kondisi ini, satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi, belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik. Ketiga, mendorong partisipasi aktif peserta didik sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar, dan kebiasaan belajar. Dan yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pengembangan pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan, memberikan umpan balik dan tindakan lanjut. RPP memuat rancangan program pemberian umpan positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Dan yang kelima adalah pembelajaran remedi. Dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan. Hasilnya dianalisis dan kelemahan setiap peserta didik dapat teridentifikasi. Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik tersebut. Dan yang selanjutnya adalah keterkaitan dengan keterpaduan RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar RPP disusun dengan mengkomodikasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pembelajaran untuk sikap dan keterampilan dan keberagaman budaya. Dan yang terakhir adalah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan TIK secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Menurut Reiser ada 4. 1. Proses perencanaan dimulai dari identifikasi tujuan umum dan tujuan khusus. Kedua adalah aktivitas pembelajaran dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan. Selanjutnya adalah mengembangkan alat penilaian yang dapat mengukur tujuan yang telah dirumuskan. Dan yang terakhir adalah merevisi pembelajaran apabila tujuan yang dicapai tidak sesuai dengan performansi siswa yang diharapkan. Mungkin dari saya sekian.